Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Bukan cawe-cawe, ini diskusi aja kok cawe-cawe. Itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Ya, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Ya, Presiden saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di Pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sudah menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Pedas, ketar-ketir urus penjegalan, Ganjar sindir keras Anies Baswedan. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Kekhawatiran Anies Baswedan untuk melangkah di Pilpres 2024 mendatang dapat dirasakan kita semua. Terlihat dengan mulai ngocehnya Anies kesana kemari dan menuding kesana kesini, dirinya membawa atas nama rakyat padahal rakyat siapa yang dia maksud. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan cawe-cawe dalam urusan penjagalan Pilpres 2024 mendatang, melainkan cawe-cawe dalam urusan sebagai kader partai. Kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan sebagai menginterferensi sehingga pemilu menjadi tidak fair, saya kira beliau tidak begitu. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya, kata Ganjar usai meresmikan rumah aspirasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 1 Juni. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sudah menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Menurut Ganjar, Presiden Jokowi hanya ingin menggunakan hak politiknya sebagai warga negara Indonesia. Terlebih, Ganjar mengaku sangat mengenal pribadi Pak Jokowi. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya, tegas Ganjar. Gubernur Jawa Tengah ini pun menyinggung pernyataan Anies Baswedan yang khawatir dijegal sebagai bakal capres. Menurutnya, jika sudah berani maju capres, harusnya tidak takut dengan isu apapun. Dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Kalau sudah mau nyalon jangan takut dengan isu apapun, tegasnya. Sebelumnya, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku menerima banyak pesan terkait kekhawatiran usai Presiden Jokowi melontarkan ucapan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara, termasuk soal pemilu 2024 mendatang. Jadi merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ucap Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa 30 Mei. Anies menyebut, sejumlah ungkapan kekhawatiran itu diterima Anies dan kelompok Koalisi Perubahan. Isu itu dari berupa penjegalan hingga potensi tak netral pemilu 2024. Jadi merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ucap Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa 30 Mei. Anies menyebut, sejumlah ungkapan kekhawatiran itu diterima Anies dan sekelompok Koalisi Perubahan.
Isu itu dari berupa penjagalan hingga potensi tak netralnya pemilu 2024. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang khawatir tentang tak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat diperlakukan tidak fair, calon-calon presiden dapat diperlakukan tidak fair, pungkas Anies. Hal ini dibantah langsung oleh politisi PDIP. Politikus PDIP Masinton Pasaribu membantah anggapan bahwa Presiden Jokowi berniat menjegal lawan politiknya Anies Baswedan. Menurut Masinton, jika Anas memang berniat dijegal, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah dianaskan, seperti Anas Urbaningrum. Tadi dikatakan tentang kekuasaan akan menjegal Anies Baswedan, begitu ya? Hukum bisa digunakan sebagai instrumen itu, kata Masinton dalam diskusi kedai kopi bertajuk OTW 2024. Adu ampuh rencana istana vs rencana rakyat di Jakarta Rabu 3 Mei. Kalau Pak Jokowi ingin menggunakan instrumen hukum untuk memberangus yang dianggap sebagai lawan atau kompetitor, Anies itu sudah dianaskan. Paham nggak? Jelasnya. Menurut Masinton, bahwa Presiden tidak melakukan hal tersebut, ia menyebutkan jika itu terjadi merupakan hal yang konyol. Selain itu, Masinton juga menyebutkan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 belum kokoh. Ia menyebutkan tidak pernah melihat wajah Anies dipamerkan dalam atribut kampanye partai, seperti baliho Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum dan juru bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, meminta narasi yang dibangun oleh beberapa partai politik bahwa ada yang mau menjegal bakal capresnya untuk tidak maju di Pilpres, seolah-olah ada yang ketakutan, baik dari pemerintahan maupun lawan politiknya yang bisa menjegal bakal calon mereka untuk segera dihentikan. Karena menurutnya, yang bisa menjegal bakal capres adalah partai yang sebelumnya berencana mengusung bakal capres itu sendiri, bukan yang lain. Hentikan narasi yang dibangun oleh beberapa partai politik bahwa ada yang mau menjegal bakal capresnya untuk maju di Pilpres, seolah-olah ada kekuatan, baik dari pemerintahan maupun lawan politik, yang bisa menjegal bakal calon mereka. Tentu ini narasi yang harus diluruskan agar masyarakat mengerti, terang Teddy lewat keterangan di akun Twitternya, Rabu 10 Mei. Dijelaskan Teddy, berdasarkan Undang-Undang 45 dan UU Pemilu, yang bisa mengajukan atau mengusulkan bakal capres adalah partai politik peserta pemilu. Dan tentu saja yang bisa menjegal adalah partai politik peserta pemilu itu sendiri, ungkapnya. Artinya yang bisa menjegal bakal capres mereka untuk tidak ikut Pilpres adalah mereka sendiri, bukan pihak lain. Ia pun menuturkan, kalau mereka ingin seseorang menjadi capres, tinggal mereka mengajukan ke KPU, maka resmi sudah orang yang mereka ingin menjadi capres dan bisa berlaga di Pilpres. Jadi lanjut Teddy, jika orang yang mereka gadang-gadang untuk menjadi capres akhirnya tidak bisa terpilih jadi capres, maka fix 100% mereka sendirilah yang menjegalnya. Artinya, mereka tidak lagi menginginkannya, bukan karena pihak lain, karena pilihan ada di tangan mereka sendiri untuk meneruskan atau menjegal pilihan mereka sendiri.